Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini saya bersyukur dapat menyapa kembali para pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Tentunya berharap kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan melingkupinya. Mari tetaplah kita melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang maksimal bagi Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu kalau hari ini Engkau kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu melalui renungan hari ini. Tuhan, kami rindu biarlah hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu menjadi kebutuhan jawaban bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan ini. Dan mampu membawa satu iman kami untuk tetap teguh berdiri di dalam Engkau, dan bahkan kami mampu dibawa untuk melakukan kebenaran firman Tuhan secara maksimal. Tuhan, kami rindu melalui hati, pikiran, dan tindakan kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau. Bahkan kami juga berdoa bukan hanya diri pribadi kami, keluarga kami pun, seluruh keluarga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema mengerjakan secara maksimal. Firman Tuhan terdapat dalam Galatia 6 ayat 4, demikian firman-Nya. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Kasih Kristus, ketika kita membeli suatu barang, tentunya kita terlebih dahulu memilih dan meneliti barang tersebut. Apakah ada yang cacat atau tidak? Bahkan dalam memilih tentunya kita mencari yang paling baik di antara yang baik. Hal seperti ini tentunya sangatlah begitu kita perhatikan dan begitu teliti. Jangan sampai barang tersebut ada yang cacat saat kita sudah membeli dan membayarnya. Kita ingin mendapatkan yang paling maksimal dari barang yang kita beli. Demikianlah hendaknya juga ketika kita mengerjakan sesuatu, entah dalam pendidikan, pekerjaan, ibadah, pelayanan, dan lainnya. Kita harus mengerjakannya secara maksimal. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang paling baik, maka kita pun dalam mengerjakannya secara maksimal, yaitu melakukan yang terbaik. Tuhan telah mengerjakan tugasnya, yaitu melakukan perintah Bapa Surgawi secara maksimal atau memberi yang terbaik sampai mati di kayu salib. Kalau Tuhan sudah mengerjakannya yang terbaik, yaitu dengan tulus dan begitu maksimal, sudah sepatutnya dalam pengiringan dan pengabdian kita kepada Tuhan menjalaninya dengan rela dan mengerjakannya juga secara maksimal. Berkaitan dengan tindakan maksimal yang kita lakukan, banyak di antara kita dalam melakukan dan mengerjakan terlihat hanya tertuju kepada kehidupan duniawi atau kepentingan untuk diri sendiri saja. Tetapi bagaimana dengan sesuatu yang kita kerjakan bagi Tuhan? Hendaknya kita mengakui, seringkali kita mencari dan melakukan yang paling minimal. Contoh hal yang sepele atau yang paling ringan tanpa mengeluarkan tenaga dan keringat, yaitu berdoa dan membaca Alkitab. Banyak melakukan dan mengerjakannya dengan seminimal mungkin. Dalam berdoa saja, hanya doa makan dan tidur yang dilakukan. Dalam membaca Alkitab cukup 5 menit. Tidak melakukan yang lebih lagi secara maksimal. Kalau bisa, ibadah raya pun cukup 30 menit. Puji-pujian dan pengumuman 15 menit. Khotbah cukup 15 menit. Kenapa harus berlama-lama? Kalau bisa melakukan pelayanan secukupnya, kenapa mesti sampai bayar harga berlebih? Berbagai alasan kita kemukakan ketika dituntut untuk melakukan secara maksimal bagi Tuhan. Ironinya adalah ketika menuntut haknya kepada Tuhan, kepada gereja, menginginkan secara maksimal. Dan itu pikirnya normal serta pantas dengan alasan sibuk. Mengapa bisa demikian? Ya, karena kita lebih mengasihi diri kita sendiri dan bukan Tuhan. Mengasihi diri sendiri lebih daripada mengasihi Tuhan akan membawa kita kepada jurang kehancuran dan kebinasaan. Bila melakukan sikap seperti ini, tidak heran hasil yang didapatkan tidak maksimal karena yang dilakukannya pun tidak secara maksimal. Sebaliknya, bila kita melakukan dengan memfokuskan diri untuk hidup melakukan segala sesuatu secara maksimal bagi Tuhan dengan segala resikonya dan bahkan mungkin siap menderita, bukankah Tuhan juga akan menyertai kita?
Dalam Markus 8 ayat 35 mengatakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Kekasih, janganlah kita mudah menyesali keadaan yang ada pada kita saat ini. Hal ini mungkin terjadi karena tidak menjalani hidup secara maksimal. Bukankah Tuhan sangat mengetahui dan mengenal siapa kita? Percayalah, Tuhan pasti tahu apa yang terbaik bagi kita. Mulai dari saat kita dilahirkan di dunia sampai datangnya kematian menjemput kita pun Tuhan tahu. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan membentuk buah pinggang kita dan menenun kita saat masih dalam kandungan ibu. Mazmur 135 ayat 13. Sesungguhnya kejadian kita dahsyat dan ajaib. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan fisik kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa dan spesial di matanya. Kita mungkin memiliki banyak kekurangan dibandingkan dengan orang lain, tetapi hendaknya kita tetap menjadi diri kita sendiri seperti yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Satu hal yang harus kita lakukan dan kerjakan dalam menjalani hidup adalah menjalaninya secara maksimal, sebagaimana Tuhan telah melakukannya secara maksimal juga untuk kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini. Sungguh dapat mencerahkan dalam kehidupan kami. Iman percaya kami luar biasa dapat dicerahkan karena firman Tuhan, di mana kami dibawa untuk melakukan setiap firman dan menjalani kehidupan ini dengan maksimal. Seringkali kami terlalu banyak menuntut kepada Engkau Tuhan, agar Engkau maksimal memberikan pertolongan, mengerjakan dan menggenapi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Tetapi seringkali kami pula yang tidak melakukan perbuatan yang harus kami kerjakan dengan maksimal pula. Padahal apa yang kami tabur, tentunya kami juga akan menuai. Ketika kami maksimal bersama dengan Engkau, maksimal dalam melakukan firman Tuhan, maka Engkau pun akan memberikan hasil yang maksimal untuk kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang mengerjakan kebenaran firman-Mu secara maksimal. Maka tidak perlu berharap pun, tentunya tuaian maksimal itu pun akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami ketika kami banyak menuntut dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Biarlah kami harus menuntut diri pribadi kami untuk kami bertindak, berlaku secara maksimal untuk Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami pada hari ini. Mampukan kami untuk melakukannya Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus mengingatkan kami untuk kami tetap mengerjakan kebenaran firman-Mu secara maksimal. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang